Bu Andi sama Bu Irma, Karin, Nanti. Bu Andi, belum diizinkan masuk. Tadi Pak yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi Bu Andi. Bu Oke. Irma. Oke. Jadi kita mulai. Iya, Bu. Jadi kasus. Iya. Kita mulai dari pemilihan kasus. Oke. Adakah kasus Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Studi kasus nyata bukan studi kasus yang disepakati menjadi studi kasus kelompok. jadi kita memiliki satu kasus yang mana kita angkat kasusnya. Bagaimana? Bu Irma ada kasus tak? Tunggu, Bu. Ya sementara juga ya, bentar. Bentar, Bu. Pengambilan keputusan. Salah masuk, Bu Murni. Kenapa Bu? Jadi apa nih kita kasus apa nih yang kita angkat ini? Sudah dapat kasus kan? Bukan bisa Bu Irma. Kalau saya kasusku biasa itu karena kalanya anak di kelas. Apa nih bagus diangkat ini? Apa biasanya kasus Bu Irma? Bagaimana? Mikrofon Oke. Lupa. Kasus di sekolah siswa, di mana siswa tersebut dia lapar, tapi saat laparnya itu dia mau makan di jam bukan jam istirahat. Guru tersebut bingung mau
memberikan izin makan di saat jam di saat jam belajar. Bagaimana Bu Irma kasus tak? Jaringannya mungkin keluar. Oh iya, kita cari saja yang istilahnya yang kasus yang betul-betul nyata, simpel. Ya, baru kita bisa tentukan di situ apa yang mana termasuk para 4 paradigmanya, yang mana prinsip-prinsipnya tadi itu. Ya, kita ambil yang simpel ya. Yang penting bisa mencakup sama tadi itu yang 4 paradigma, kemudian tiga prinsip. Terus yang 9 angka juga tadi. Iya. Jadi kita angkat itu yang apa dia? Apakah Halo? G Oke. paradigma dilematika? Ini sayang lagi buka WA Kak, masih berputar-putar ke WA kok. Sebentar. Tadi mau Kak Kirna masih berputar WA aku, kasih tau dulu. Oke. Bagaimana kalau itu Bu Andi? Bagaimana misalnya kalau sekarang kan apalagi yang guru honor itu toh, misalnya yang kita sebagai guru honor lama kasih yang mengabdi, terus ada P3K yang langsung masuk di sekolah. Nah, ini kan termasuk juga dilema bagi kepala sekolah dan rekan-rekan di sekolah. Bagus Bu kasusnya, sesuai dengan kenyataan Sesuai sekarang dengan, juga. sekarang tuh misalnya kan termasuk di sekolah saya kan sudah ada kasih yang lama, sudah lama yang mengabdi, terus ada P3K yang masuk, otomatis kan dia tersingkir di anunya, di kelasnya Kak, di tugasnya. Jadi juga termasuk dilema etika kalau bagi saya. Terus paradigmanya itu mungkin dia rasakan keadilan lawan rasa kasihan. Mungkin dia masuk rasa keadilan, rasa kasihan. Ini betul-betul bagaimana nih keputusan yang apalagi yang sulit. Di sisi lain ini teman kita sudah lama, terus di sisi lain ada PNASN yang masuk. Bagaimana dengan Bu Irma, sudah dapat kasus? Betul. Kalau itu yang disepakati Bu, kita sepakati nih. Kita kita dulu kan tadi Bapak bilang
anu saja kasusnya satu-satu, yang mana yang disepakati. Kalau ada kasus yang lebih ini, itu yang kita sepakati. Begitu. Hampir sama kasus tabu, cuma di sekolah saya kan saya juga masih honorer. Cuma masalahnya saya di yayasan. Jadi kalau ada pendaftaran P3 kemarin, seperti kemarin kami tidak diikutkan. Mungkin Termasuk masalahnya dilema juga itu. Bagaimana ya, tidak ada. rasa kasihan juga, ada aturan juga yang mengatur. Ya, kita itulah maksudnya ini juga termasuk dilema ini. Itu dia termasuk nyata toh, nyata. Iya. Kalau Bu Andi bagaimana? Kalau menurut saya kasus tersebut bagus diangkat, makanya sesuai dengan kenyataan sekarang kan. Nah, kita tentukan nih apa paradigmanya. Ya. Bagus itu Bu Pamela. Hampir juga mirip dengan kasusnya Bu Irma. Jadi menurut saya itu saja kasus kita pilih karena itu yang lagi hot-hotnya kasus tersebut dibahas. Lagi viral-viralnya ini kasus. Banyak yang banyak yang apa nih? Ya mungkin begitu di paradigmanya itu. Paradigma dilema etikanya itu ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kita tidak ini ada juga SK-nya. Jadi betul dilema ini. Jadi kita tentukan nih dulu anunya, apalagi namanya, adek. Di kasusnya. Jadi paradigmanya apa yang sebenarnya Kebenaran lawan kesetiaan. Ada juga Bu kasus, misalnya ini tentang siswa, misalnya siswa itu jarang sekali ke sekolah Bu, ya maksudnya bisa 1 bulan 1 kali dia ke sekolah, terus permasalahannya pada saat penaikan kelas itu harus dinaikkan. Harus dinaikkan, di mana apa ya, nilainya itu pasti tidak sama dengan nilai temannya karena jarang ke sekolah. Bagaimana kira-kira ini? Tapi itu harus, ya betul, harus naik. Tetap harus naik, tetapi kalau kita lihat masalah nilainya, kehadirannya, penilaiannya seperti itu, tapi dilema ya termasuk juga dilema itu karena menurut saya mau dikasih nilai rendah tidak bisa naik rendah nilainya. Kalau di bawah KKM-nya dulu yang ke-13 yang sekarang KKTP-nya dia tidak naik. Mau dikasih di atas KKTP-nya, kasihan juga yang sering datang, yang rajin, jadi termasuk juga dilema. Termasuk juga dilema ini. Jadi
kita tentukan paradigma apa Jadi, yang kalau begitu misalnya. Jadi yang mana nih kita angkat ini, yang malas harus naik, atau yang ini juga viral ini. Maksudnya semua terjadi di sekolah, pasti di sekolah pasti ada yang begini. Sama dengan tadi itu kasusnya yang honorer ke siang yang eh, sudah lama mengabdi, kemudian ada P3K masuk, otomatis dia tersingkir oleh P3K ini. Gara-gara ya, misalnya dia di, nah, jadi yang mana nih kira-kira? bagaimana Bu Ini Irma? juga, ini juga Kalau menjadi ya, kalau menurut loop ya. saya kasus misalkan tadi untuk penilaian kita rata-rata hampir di sekolah dan tiap tahun pasti mengalami tersebut ya, hal tersebut ya. Hmm. Tapi kalau misalkan untuk P3K seperti kayak gini tadi guru honor, di saat mau lagi ujian P3K lagi, itu yang paling sulit untuk mengambil keputusan. Jadi istilahnya Iya, tidak setiap tahunnya, tidak sering-seringnya mengambil keputusan untuk kasus tersebut. Jadi menurut saya lebih baik kasus yang ini seperti ini diambil. Karena karena kan akan betul-betul memang lagi sulit. marak-maraknya. Betul. Ya, Yang kayak itu juga, misalnya dia terus kalau mau ujian, dia pasti mengambil ini, terus dia ya, ujian, terus bagaimana yang lain? Kan sekarang masalahnya begitu. ya. Pas di setiap Dan sekolah juga ada. apalagi guru honor yang istilahnya masa kerjanya begitu lama, betul-betul Iya, dirugikan itu kita sekali. betul itu yang Hmm. paradigmanya itu melawang apalagi itu. Kayak Kalau suka yang rasa masalah kasihan. kasus yang tadi Bu Irma bilang, memang dilema juga, tapi peraturan sudah membuat bahwa harus semuanya naik kelas. Nah, itu Iya, yang karena membuat kita aturan. juga dilema dan sebagai guru Tapi kelas, peraturan membuat kita harus harus kita menaikkan semua siswa. iya, karena adanya Tidak ada aturan. Tapi peraturan ini, soal iya, ya, istilahnya kalau misalnya merugikan, kalau menurut saya kasus yang paling dirugikan itu kasus yang tadi Bu Ramla katakan, masa kerja guru honor yang begitu lama, aduh, paling dirugikan dibanding kasus istilahnya yang tadi kasus yang satunya sudah ada istilahnya ada peraturan yang dimana harus naik kelas semua. iya. Karena memang harus naik karena di sisi, apalagi sekarang yang IKM-nya ini. Walaupun Ya, kita tahu misalkan hmm, KKM-nya nilainya 75%, ketidakhadirannya kurang atau apa, kita sebagai guru betul-betul bijaksana sekali untuk memberikan penilaian tersebut. Bagaimana Bu Irma? iya. Keluar mungkin jelek jaringannya. Oh, jadi kalau kasus maksud saya kalau memang sih dilema, tapi kalau kasus tersebut kayaknya istilahnya umum. Iya, Sedangkan kasus untuk yang guru honor ini betul-betul spesifik sekali. Uh, Bu Ramla iya, ya, iya. menurut saya itu spesifik sekali nih kasus dalam arti kalau kita angkat kasus seperti ini, kita bahas bersama, apalagi pasti teman-teman yang istilahnya sama-sama CGP masih ada yang honor, ya Ya, kita itu juga bisa karena membahas kasus misalnya kita mereka, di ikut posisi juga merasa penderitaan mereka. ya, betul. Kita juga misalnya kita berada Jadi di posisi pimpinan, kita harus bagaimana. Jadi kita betul-betul ingin belajar di sini ya bagaimana betul, cara mengambil keputusan yang bijaksana, yang ya, adil tanpa ada hmm, maksudnya rasa ini, tanpa keputusan yang iya, salah. itu nih Bu.
Bu Irma bicaranya mungkin jelek. Bu Irma keluar ke apa lagi? Memang tuh jelek jaringan. Tadi ini teman-teman minta link apa namanya link kelompok, tidak bisa terbuka WA aku di laptop. Terus sekali. Di link anu Iya, yang di board. iya. Minta sama teman ini ada belum masuk. Untuk kelompok 1, kelompok 2 juga belum ada kesan. Buat Tika sendiri di ruangannya. Ini linknya kelompok 1 ya. Kita kirimkan Kak dulu kelompok 1, kelompok Yang 2 dan kelompok 4. Kirimkan teman-teman. Kelompok 1 ini. Board kelompok 1 ini. Ya, kirimkan. Ya, kirimkan Kak dulu. Belum masuk kah? Ada yang belum masuk. Kelompok 4 ini. Jelek sekali jaringan. Kelompok 2 ini. Terlempar. Kelompok Sudah 2. Terlempar Kak Bu, jelek sekali jaringan. Ya. Oke. Sudah itu kau kirim Bu Andi. Ya, yang terakhir kelompok berapa itu Bu nama? Kelompok 2. Oke. Di itu di LMS Kak, di board LMS itu. Oke. Oke, Ibu Irma. Ada Ibu Halo Irma. Bu Irma. Iya, ada Lempar keluar. Bu Irma. Iya Bu. Jelek jaringan. Oke, bagaimana? Iya, jelek memang jaringan. Bagaimana Bu Irma? Sekali. Ya Bu. Bagaimana kasus yang kita mau angkat ini? Kita setuju gak kasusnya yang tadi dikatakan Bu Ramlah? Kita bikin kelompok saja dulu. Kita ini kelompok 3. Kita bikin dulu 3 orang Yeah. Ki. So, baru kita. Yeah.
Bagus nih jaringan, Pak. Bagus nih. Oke. Bagaimana ini? Jadi Bagaimana tadi kasusnya kasusnya Bu Irma ini bagaimana juga? Marak juga ini kasusnya Bu Irma. Mungkin juga termasuk setiap tahun menjadi dilema juga ini. Iya. Bagaimana ini Bu Irma? Kalau saya itu setiap tahun itu Bu Irma menjadi dilema betul-betul. Setiap mau naik kelas pasti pasti mungkin keputusan saya itu tidak sesuai dengan hati nurani. Karena betul itu. Jadi bagaimana ini? Atau kita angkat yang ini Bu, individu lawan masyarakat. Iya, betul nih. Yang paradigma individu lawan masyarakat ini. Di sisi lain tidak dikasih naik anaknya, pasti ngamuk orang tuanya. Ya. Betul. Apalagi betul-betul dilema. Kalau saya sadar kan alami ini saya. Jadi bagaimana ini Bu Andi? Kita angkat yang honorer atau yang ini? Yang permasalahan untuk sekolah. Jadi dilema juga. Oke, kita angkat saja Bu Ramla yang masalah guru di sekolah. Tentang tadi yang kasusnya Bu Irma. Yang kasusnya Bu Irma tuh yang naik kelas, yang harus naik kelas walaupun dia tidak hadir setelah ujian ya. Hampir saya saja merasakan seperti itu. Bagaimana kita mau cari solusi nih bagaimana kalau diangkat kasus seperti ini juga. Ya, mudah-mudahan ada teman yang mudah-mudahan ada teman yang bisa membahas kasus yang tadi masalah guru honor. Kita angkat dulu kasus yang istilahnya yang betul-betul nyata setiap tahunnya kita alami. Itu kita berpikir lagi secara logika. Ini kan biasanya kan 2 tahun baru ada pengangkatan, 3 tahun. Kalau ini kan setiap tahun kita alami. Jadi otomatis kita harus butuh apalagi keputusan yang betul-betul. Kalau dipikir tuh yang mengenai guru honor tadi itu kan mungkin ada masanya. Kalau ini setiap masa, kalau menurut saya karena setiap tahun kita harus betul-betul ini, maksudnya betul-betul membuat keputusan yang paradigmanya ini individu melawan masyarakat. Uji kejujuran sebagai guru, Bu. Ya, betul. Ya, kejujuran seorang guru diuji di sini. Ini bagus memang diangkat ini Bu Andi kalau menurut saya karena ini setiap tahun menjadi dilema bagi kita. Itu dia. Kita dilema untuk guru kelas, dilema juga untuk kepala sekolah. Aduh. Dilema menjadi guru kelas dan dilema menjadi kepala sekolah. Iya. Betul ini. Astaga. Kalau saya sepakat ya sepakat kita itu saja. Sepakat itu kasusnya Bu Irma yang diambil ya. Iya, kasusnya Bu Irma yang kita ambil. Oke, Bu Irma ya. Kasus Bu Irma karena kalau setelah dipikir-pikir toh itu masalah honorer, iya memang termasuk dilema. Termasuk dilema bagi saya juga ini. Tapi termasuk juga dilema intinya lebih spesifik yang setiap tahunnya dibanding yang ada masanya, misalnya 2 tahun sekali kah baru ada penerimaan, 3 tahun sekali kah. Jadi lebih baik ini kita mencari membuat keputusan yang betul-betul di setiap tahunnya. Ya. Pasti kita
Bagaimana bisa dapat solusinya sebaik mungkin. Iya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusinya dari teman-teman CGP hebat. Iya, Bu Irma, itu saja. Kasus tak yang diangkat, betul-betul itu. Iya. Kita mulai dari ininya dulu. Iya, kita mulai dari kasusnya. Mungkin Paradigma. Ya, Itu yang 4. Paradigmanya. Paradigma. Yang Jadi kita sudah kasus apa tadi itu? Kasus 1. Kasusnya Bu Irma. Dia termasuk paradigma, masuk dalam paradigma apa itu? Mikir dulu kelompok Bu Cantik. individu lawan masyarakat. Individu lawan masyarakat, paradigmanya itu toh. Rasa keadilan lawan rasa keadilan. Kemudian ada tadi itu jangka pendek, jangka panjang. Kebenaran jangka panjang apa tadi itu? Yang kebenaran jangka pendek lawan jangka panjang. Bukan, kebenaran lawan kesetiaan. Jangka ada pendek juga lawan jangka panjang. Ada tadi individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan. Iya. Kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Itu termasuk semua di paradigma, di 4 paradigma di? Iya. 4 paradigma. Terus apalagi? 3 prinsipnya. 3 prinsip masuk semua kah? Apa tadi itu? Prinsipnya berbasis peduli. Dia peduli. Itu mungkin nomor tak Bu Irma? Gue kasih masuk di sini di grup. Ya, iya, yang di grup Bu, yang di grup. Yang 3 prinsipnya itu prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Itu prinsipnya. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Masuk semua mungkin juga ini. Karena kita terbentur oleh peraturan, harus naik semua. Kemudian prinsip berpikir berbasis hasil akhir, reflektif dan memiliki jiwa sosial tinggi. Bilang keputusan tak naik kelas dengan syarat murid harus mengumpulkan tugas. Sudah ada. Jadi Bu Irma. Tapi di store nanti ini sama Bapak di akhir sesi di store sama berarti harus jadi mini deh. Ya. Anunya kapan? Kasusnya jika apa? Bilang kasus apa? Ya, kasusnya mungkin bilang kata kasus apa. Ya. Ya. Kalau untuk itu kan pasti besok mau dibahas. Ini besar sedikit. Tadi kita sudah ada itu kasus yang apa lagi? Apa tadi ini yang kasusnya? Mana apa? Jarang ke sekolah
atau kenaikan kelas? Apa tadi Bu Irma? Permasalahan di akhir semester kenaikan kelas, Bu. Kesalahan Di akhir semester di akhir semester kenaikan kelas. dilemanya ketika ada murid yang jarang masuk sekolah. Dilemanya Hanya ketika ada murid yang tidak bisa naik kelas karena jarang masuk sekolah. ya. Begitu saja, Kakak. Masih dijelaskan kah? Enggak. Termasuk kasus ini. Ketika ada murid yang tidak bisa naik kelas karena jarang ke sekolah. Apa dia tadi? Pemilih Bapak. Itu aja lo skripsi. Dia lo integrate. Ada kan skripsi itu. Apakah? Yang tadi pertama disuruh menganalisis kasus nyata yang disepakati. Ya. Menganalisis kasus nyata yang disepakati, yaitu paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan. Kenapa? Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Oh ya, tahapan intinya tadi ada yang 9 langkah juga tadi kan? Iya, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum, mengapa, masih ada pertanyaan lanjutan dalam benak Anda, apakah pilihan pengambilan keputusan telah tepat. Ya dikasih masuk semua itu. Dikasih masuk semua. Itu tadi daftar checklist tugasnya. Yang jelas ada apakah ada unsur dilema etikanya. Kemudian paradigma dari 4 paradigma itu. 3 prinsip dilema etika. Oh yang dari kasus tadi itu. Kan ya kita checklist bilang adakah, tidak adakah, begitu di? Iya. Yang anunya kan. Oh ya. Jadi harus masuk ini 8 poin checklist ini harus ada di Anuta semua. 3 prinsip dilema, 9 langkah pengambilan keputusan, hal-hal menarik atau tak terduga dalam menganalisis studi kasus pilihan, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tanggal waktu. Ya. Tiap anggota menyepakati paradigma prinsip yang hasil pengujian telah disepakati. Hasil penelitian terakhir telah dilakukan masing-masing. Oh, kebenaran jangka pendek lawan jangka panjang. Hasil penelitian masing-masing anggota telah. Tidak semua paradigma sih. Intinya itu dalam kasus tadi kita harus punya dilema, ada 4 paradigma, ada 3 prinsip dan 9 langkah tadi itu. Semuanya harus ada dalam itu, tak? Dalam kasus? Dalam kasus, tak? Iya. Yang mau di checklist? Iya, yang mau di checklist itu. Kalau yang lain itu masalah pas penyerahan tugas. Penyepakatan antara kelompok, masalah kasus tak, apakah dalam satu kelompok itu sepakat tidak kasus tersebut yang diambil. Ya. Itu tadi Ibu. Tadi itu oke sih.
pengambilan keputusan yang diambil itu tetap ya. Jadi bagaimana nanti itu kasusnya gimana itu? Itu saja di store tadi sama Bapak ya. Ya, setelah apa ini kita nyatakan dulu kasus tak apa sama Bapak. Boh? Iya, kan setelah kita sepakati kasus, itu kasus mungkin yang dilapor sama Bapak toh? Iya. Terus sama Bapak ya? Di anu saja apa diungkapkan saja apa? Di bukan ditulis begitu. Kalau ditulis. Belum kita apa kalau ditulisnya? Oh, tidak, Pi. Besok Pi kapan di? Iya. Mungkin besok Pi di. Kedua, prinsip mana tahapan pengujian terhadap studi tesis? Oh, ya. Kan kita sudah ada yang disepakati. Kalau misalnya dia studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Ini dulu lapis itu salah. Tapi kenapa tadi ini di bor utama tadi saya lihat Bukan sana ya. Sini ada kelompok 1 menganalisis kelompok 2. Kelompok 2 menganalisis kelompok 3. Kelompok 3 menganalisis kelompok 4. Besok Pi kapan itu, Bu? Menganalisis Ki? Besok pilih. Kurasa besok itu. Besok itu. Karena dia yang analis. Karena kalau dipresentasikan kan bagaimana kah? Kalau dipresentasikan kapan? Kalau boleh maka deh Bapak. Nanti dia yang checklist, misalkan kita paparkan dia checklist apakah ada semua dalam kasus tak itu. Oh. Gantian kita lagi checklist kalau memang ada yang kalau sudah dijelaskan kalau dia ada memang paradigmanya dia ada 9 langkah yang dilakukan. Studi kasus nyata. Dari studi kasus tugas setiap kelompok adalah prinsip mana yang mendasari kita gerak itu soal nomor 2 di ruang kolaborasi. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan? Prinsip mana? Prinsip mana? Berarti yang 3 prinsip toh? Iya, prinsip mana yang diambil? Apakah masuk 3 prinsip itu salah satunya saja? Prinsip mana? Salah satu mungkin. Tidak, begini apa maksudnya itu? Prinsip mana yang mendasari? Maksudnya salah satunya saja. Iya, salah satunya dari tiga itu toh? Dari 3 prinsip. Iya. Iya, salah satunya yang kayaknya itu karena prinsip mana yang mendasari berarti. Kayak kami corona mudasari maler pengambilan keputusan itu. Ya, kemudian tahapan
Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah sudah tepat atau belum? Mengapa? Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap kasus pilihan sudah tepat atau belum? Mengapa? Kok tepat? Mengapa? Kok belum? Mengapa? Ya. Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan telah tepat? Setiap anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman dan gagasannya dalam pengambilan keputusan terhadap studi kasus pilihan. Perhatikan daftar tugas kasus pilihan mengandung dilematika. Ada. Tuangkan hasil setiap kelompok dalam format presentasi. Selanjutnya perhatikan rubrik asesmen yang disediakan. Kalian minta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama menjadi pemimpin pembelajaran bijaksana. Ada di mungkin di situ. Itu je kita kuku ini cepat dekatku. Menerapkan 5 itu ji acuannya nomor 2 seluruhnya yang mau diperhatikan dalam kasus tak? Acuan nomor 2 ya dari untuk kasus toh itu ji kalau nomor 1 kan tidak ji kan memilih di situ. Iya. Nomor 1 sama nomor 3 tidak, nomor 2 yang harus kita di kasus tak semua. Ya, maka ada paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan. Berarti kan ada paradigmanya di situ tuh. Paradigma ini yang dipakai. Ya. Terus prinsip mana yang mendasari? Kan sudah kita memilih satu prinsip di situ. Apakah prinsip apa lagi? Prinsip berbasis peduli apa? Berbasis peduli yang 3 itu? Haruskah dimasukkan tiga-tiganya? Tidak, memilih salah satu di situ karena yang mendasari. Iya, yang mendasari yang mana di situ yang mendasari sehingga pengambilan itu keputusannya malah. Ya. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat? Tahapan pengambilan dan pengujian. Menerapkan pengujian keputusan. Kalau menurut kita telah tepat nih kalau sudah begini. Lihat keputusan dan refleksikan. Apa keputusan yang diambil? Untuk mau dicadangkan dijelaskan cara diberikan dan kalau menyelesaikan mata pelajaran prinsip mana mendasar? Aku matikan dulu kamera aku, Bu. Aki buran jolo susu anak boran. Oh iya. Setiap anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman. Oh iya betul Bandi, ini saja yang harus dicermati, ini yang nomor 2. Ya tak? Untuk nomor 1, nomor 3 tidak ji. Karena kan ini
ini kan daftar checklistnya kan tinggal dicek di checklistnya kalau di Kasusta itu sudah ada semua ini. Iya. Betul, paradigma ada. Iya, sisa ini yang mau yang kalau misalnya lengkap mini kan enggak ada masalah. Kalau sudah ada Iya, iya. paradigma apa yang digunakan, kita sudah tentukan paradigmanya, paradigma apa yang digunakan. Terus kalau kita sudah tentukan paradigmanya, ya prinsipnya lagi. Iya. Yang penting semua ini ada di tahapan kasus, ada di kasus ini. Tapi pertanyaan saya, ini sudah tepat atau belum? Mengapa? Oh, nanti nih mungkin itu daftar tugas yang checklist tadi kita download, kita juga harus isi dulu apa-apa di situ sesuai dengan kita punya kasus tidak, termuat semua tidak. Di kelompok lain juga nanti besok mereka akan pantau kita punya kasus apakah masuk semuanya di terchecklist itu. Tidak kedengaran. kututup iku. Maksud saya tuh kita juga checklist itu kalau misalnya kita sudah ini kasus, kita telah kasus ini misalnya, kita juga checklist itu bahwa kita punya ini. Iya, iya. Saya persiapan tak kalau besok kalau ada pertanyaan atau bagaimana atau setidaknya Ya. kita betul-betul poin-poinnya bilang, oh ini ada ji punya aku seperti ini dalam kelompokku. Oh Tertera. ya. Jadi tadi kuliah Ya. itu bisa di-download itu tadi di situ. Iya bisa di-download ini. Iya. Bisa aja mungkin di-download. Iya, kasih begitu mi Pandidi, begitu mi. Iya, iya. 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 Ayo kembali makin pelek ke ruangan. Ayo, tutup mi. Kita keluar dari rumah atau masih di sini? Keluar nih kapan Bu kembali ke room utama? Keluar mi. Oke. Iya.